Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Buku Catatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Kamu tentu pernah melihat pohon jati. Pohon jati merupakan pohon yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pohon jati pada musim kemarau selalu menggugurkan daunnya. Hal itu merupakan bentuk penyesuaian diri dengan lingkungannya. Apakah pohon jati tersebut mati? Dari mana pohon jati bisa mendapat makanan ketika menggugurkan daunnya? Mari temukan jawabannya dengan mempelajari bab berikut ini. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri. Di antaranya, 1. Bergerak, 2. Bernafas, 3. Berkembang biak, 4. Tumbuh dan berkembang, 5. Memerlukan makanan, 6. Menyesuaikan diri dengan lingkungannya, 7. Peka terhadap rangsangan, 8. Mengeluarkan zat sisa. Ciri-ciri yang disebutkan tadi membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Selain ciri-ciri tadi, makhluk hidup juga dilengkapi dengan ciri-ciri khusus. Ciri khusus ini membedakan antara makhluk yang satu dengan yang lainnya. Ciri khusus merupakan penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Proses penyesuaian diri terhadap lingkungan disebut adaptasi. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang tergabung dalam kingdom Plantae. Ciri khusus tumbuhan yaitu autotrof, di mana bisa menghasilkan makanan sendiri dan bisa melakukan fotosintesis. Jenis-jenis tumbuhan beragam. Terdapat sekitar 375.000 spesies tumbuhan yang sudah diidentifikasi, dan diperkirakan masih banyak tumbuhan yang belum teridentifikasi. Setiap spesies mempunyai ciri khusus yang berbeda antara fungsi dan manfaatnya, tergantung bagaimana kondisi lingkungan tumbuhan tersebut. Berikut ini beberapa tumbuhan yang memiliki ciri-ciri khusus berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya. Yang pertama adalah pohon cemara. Pohon cemara mempunyai bentuk daun yang runcing. Daunnya yang runcing berguna untuk mengurangi penguapan. Bentuk daun tersebut merupakan bentuk adaptasi pohon cemara terhadap lingkungan yang panas. Tumbuhan yang kedua yaitu teratai. Teratai merupakan tumbuhan yang hidup di permukaan air. Tumbuhan teratai mempunyai daun yang berbentuk lebar dan tipis, berfungsi untuk memperbanyak penguapan. Bentuk daun tersebut merupakan bentuk adaptasi teratai terhadap tempat hidupnya. Ciri khusus lainnya yaitu batang tumbuhan teratai mempunyai rongga. Manfaat rongga pada batang teratai yaitu untuk membuat teratai bisa mengapung di atas air. Tumbuhan berikutnya yaitu tumbuhan putri malu. Apakah kamu pernah melihat tumbuhan putri malu? Tumbuhan putri malu banyak dijumpai tumbuh di tepi jalan. Tumbuhan putri malu mempunyai ciri khusus pada daunnya. Daun tumbuhan putri malu akan menutup atau mengatup apabila disentuh. Hal ini menunjukkan bahwa putri malu beradaptasi terhadap rangsang sentuhan. Selain itu, tumbuhan ini juga mempunyai duri di batangnya. Manfaat ciri khusus tersebut yaitu sebagai alat pertahanan dari hewan herbivora. Tumbuhan berikutnya yaitu kaktus. Kaktus merupakan tanaman yang hidup di daerah panas atau di daerah padang pasir. Kaktus memiliki akar yang panjang dan daunnya yang berbentuk menyerupai duri. Manfaat akar kaktus yang panjang yaitu untuk menjangkau sumber air yang berada puluhan meter jauh di bawah tanah.
Manfaat bentuk daun yang menyerupai duri yaitu untuk mengurangi penguapan. Fungsinya sama seperti pada pohon jati dan sebagai alat pertahanan diri. Fungsinya sama seperti pada pohon mawar. Tumbuhan berikutnya yaitu kantung semar. Kantung semar adalah tanaman pemakan serangga atau disebut insektivora. Pada waktu tertentu, bunga kantung semar mengeluarkan bau menyengat. Bau tersebut berguna untuk menarik serangga. Tanaman kantung semar mempunyai cairan khusus berisi nektar yang ada di dalam kantung. Cairan tersebut untuk menjebak dan mencerna serangga. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman kantung semar beradaptasi untuk memperoleh makanan. Tumbuhan selanjutnya yaitu tumbuhan bakau. Tumbuhan ini hidup di pinggiran pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang panjang hingga batang pohon bakau terangkat ke permukaan tanah. Manfaat struktur akar bakau yaitu untuk melindungi pohon bakau dari terjangan ombak agar tidak rubuh. Akar tunjang merupakan bentuk adaptasi tumbuhan bakau terhadap lingkungan pantai. Tumbuhan berikutnya yaitu pohon jati. Daun pohon jati bisa gugur dengan sendirinya tiap musim kemarau keempat. Manfaat kemampuan menggugurkan daunnya itu untuk mengurangi penguapan hingga persediaan air pada batang pohon jati mencukupi. Bahkan di saat tanah sangat kering sekalipun, pohon jati mampu bertahan hidup. Nah, itulah beberapa jenis tanaman atau pohon yang memiliki ciri-ciri khusus. Nah, silahkan kalian bisa mencari tanaman atau pohon yang lain yang memiliki ciri-ciri khusus. Silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Seperti kita ketahui, pohon jati akan menggugurkan daunnya di musim kemarau sebagai bentuk adaptasi pohon jati terhadap lingkungannya. Apakah pohon yang lain menggugurkan daunnya di musim kemarau? Misalnya pohon jeruk. Apakah pohon jeruk menggugurkan daunnya di musim kemarau? Mengapa hal itu bisa terjadi? Silahkan kalian selidiki. Demikianlah pembelajaran pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.